Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Nyimas Mada. Apa kabar? Aduh, ampun beneran deh. Hmm, Sampai habis suaranya ya. Guys, hari ini kita mau general reading ya. Kita mau cek energi seseorang yang ada di hati kamu, yang kamu sedang pikirkan. Seseorang ini mungkin sangat kamu sayangin ya. Saat ini keadaan dia lagi banyak perubahan. Kita cek ya, sedang apa sih, ada masalah apa ya? Sehingga kamu banyak sekali dicuekin sama dia ya. Ini permintaan terbanyak dari yang udah menghubungi aku lewat WA chatnya ya. Terima kasih banyak banget chatnya. Aduh, sampai-sampai aku kewalahan buat baca dan kecampur sama yang mau readingan. Aduh, bener-bener. Oke, suara sampai habis. Sekarang kita langsung aja ya cek energi dia. Seseorang yang kamu sayangi saat ini, kenapa dia banyak berubah ya? Oke, seperti biasa ritualnya, teman-teman sebut nama orang tersebut 3 kali, pejamkan matanya ya, tarik napas itu ya, sambil bayangin wajah orang tersebut. Oke, kita mulai ya. Aku juga baca doa, semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat ya. Kita mulai semuanya. Ready? Cekidot. Kenapa seseorang atau energi dia saat ini, seseorang yang kamu sayangi. Energi seseorang saat ini yang sedang kamu sayangi. Oke, kita mulai. Ini ya dapatnya ya. Semoga ini bagus. Energi seseorang saat ini yang kamu cintai ya, bagaimana dia saat ini kepadamu. Oke. Wow. Sebetulnya ya, ini mungkin baru pertama ya. Jadi masih lumayan gak terlalu bikin aku deg. Aku aja mau bacainnya gak enak ya, soalnya pasti nanti setelah selesai banyak penyerangan ke aku. Udah biasa ya kayak gitu ya. Aduh, please deh. Oke, energi dia saat ini, dia tuh lagi di dalam batinnya dia ya, dia tuh keingetan kamu terus gitu ya, di dalam hubungan. Mungkin entah kamu saat ini sedang baik-baik saja ataupun sedang ada masalah dengan dia. Di dalam batinnya, di dalam perasaannya dia tuh terhadap kamu tuh dia merasakan apa ya, keseriusan ya. Batin dia selalu yakin dan serius terhadap jalinan asmara yang dia jalani dengan kamu gitu ya. Dia juga takut banget sebenarnya kehilangan kamu, karena belakangan ini banyak kepedihan, masalah di dalam diri dia, kesehariannya dia yang mempengaruhi komunikasi kepada kamu ya, beberapa belakangan ini. Jadi masalah-masalah yang dia hadapi sehari-hari di dalam kehidupan pribadinya ya, banyak mempengaruhi bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-teman semua ya yang di sini ya, yang terkoneksi dengan aku hari ini, mungkin yang gak sengaja datang ke channel aku. Inilah dia perasaan atau energi dia yang saat ini banyak sekali tidak komunikasi dengan kamu ya. Oke, sekali lagi saya minta izin ya, memang yang ketariknya adalah orang yang memiliki cinta atau hubungan segitiga ya di dalam asmara. Cinta segitiga gitu maksudnya. Oke. Dia di sini sering banyak masalah dengan pasangan sahnya ya, dengar. Tapi memang dia kepada kamu memiliki sebuah keyakinan dan keseriusan ya di dalam sebuah hubungan asmara. Dia ingin menjalankan hubungan dengan kamu itu dengan serius gitu loh. Ya, hanya berdua, tidak ingin ada melibatkan sesuatu. Tetapi namanya manusia ya, dia pun sama gitu, mengalami masalah di dalam kesehariannya, terutama pada
finansial dan pekerjaan dan beberapa orang yang dekat dengan diri dia saat ini yang menyebabkan dia sulit sekali untuk terhubung komunikasi atau jarang sekali untuk ngobrol sama kamu, tapi perasaan dia tidak pernah ingin jauh ya dari kamu gitu ya. Kenapa sebenarnya yang menyebabkan dia betul-betul tidak bisa sempat atau memang betul-betul sangat susah banget buat ngehubungi kamu? Di sini aku melihatnya perasaan di dalam batin dia tuh kayak pelin-pelan ya. Jadi gini, eh, kesedihannya dia ya, dia juga sama lah manusia kayak kamu. Dia merasakan kesedihan ya, kesedihan yang dalam gitu, yang mana masalah dia itu seperti kayak bertubi-tubi datang kepada dia ya, sampai menyebabkan dia itu harus merasakan fase di mana tidak ingin terhubung dengan siapapun gitu, termasuk dengan Anda ya yang sebagai orang ketiganya di sini ya. Dia merasakan kehidupan dia saat ini yang dia jalani bersama dengan orang terkasihnya atau orang yang saat ini sudah dekat dengan dia, penuh pertengkaran ya. Ini beneran dia memang sangat sering bertengkar dengan orang terdekatnya ya. Kita melihat ke depannya seperti apa dengan kamu. Nah, kan bener. Kamu adalah di sini posisinya orang ketiga. Teman-teman, kalau kurang keras suaranya, memang suaraku lagi habis, betul-betul nggak bisa besar suaraku, udah pakai mic padahal ini ya, tapi nggak bisa gede. Oke, karena pertengkaran dia nih ya sehari-hari dengan si pasangannya tersebut yang dengan mungkin kalau dia belum punya pacar atau belum punya istri atau belum punya suami, belum punya pasangan ya, dia ada bermasalah dengan keluarganya yang dekat dengan dia ya, keluarganya atau teman dekat dia yang berpengaruh terhadap mental atau pribadinya dia di dalam kehidupannya ya. Jadi dia ini di sini sering bertengkar, entah ini masalahnya terlihatnya masalah pekerjaan di keseharian ya, atau sikap perilaku dia terhadap orang-orang terdekatnya yang menyebabkan mereka sering bertengkar, sering crash ya gitu, ruwet pokoknya ya. Mungkin kamu mengatakan masa sih kayak gitu doang bisa ngehancurin hubungan kamu sama dia sampai nggak komunikasi, tapi memang begitu adanya guys ya, karena kita nggak bisa memprediksi terlalu dalam orang tersebut sejauh mana gitu ya. Banyak masalah yang dia jalani tidak benar-benar tidak bisa mampu membuat batinnya itu jadi kayak positif gitu ya, ngerasa percaya dirinya banyak berkurang gitu di dalam dirinya dia ya, sehingga dalam hubungan ini dengan kamu juga menyebabkan banyak masalah di dalam keseharian dengan kamu, dengan ucapan dia, mungkin dengan perilaku dia ya, banyak sekali mengakibatkan percikan-percikan pertengkaran dengan kamu ya. Salah sedikit aja langsung bentrok, salah sedikit langsung bertengkar gitu ya, entah sepele atau besar tapi selalu menimbulkan amarah ya. Di dalam hati kamu sering perih akibat perilaku dia. Begitu juga dia terhadap kamu, dia juga sama ya, ngerasain hal yang sama persis seperti apa yang kamu alami saat ini ya, menyebabkan dia ruwet dan akhirnya di sini ada jarak dengan kamu karena di sini banyak sekali omongan-omongan atau mungkin juga perilaku dia yang kurang baik ya, jadi keras, jadi songong, jadi mulutnya tuh kayak mudah mengatakan hal-hal yang kasar ya. Karena di sini keruwetan dalam hidup dia menyebabkan dia banyak perubahan pada sikapnya dia ya, banyak perubahan dalam keseharian dan sikapnya dia kepada kamu, karena orang yang kamu sedang jalani atau dekat dengan dia ya, dealing maksud anak-anak ya. Jadi kamu sama dia itu mungkin nganggapnya dia baik ya, tapi di dalam kartu yang kubacakan ini dia terkontaminasi dengan banyaknya masalah dia dalam keseharian yang menyebabkan perubahan psikis atau mental dia tuh terganggu, cepat sekali marah dan tersinggung, apalagi dia kayak udah deket banget sama kamu, dia nggak ngerasa ada batasan, dia nggak ngerasa kamu orang lain, sehingga dia mudah banget ngomongnya nyablak, apa keras atau kasar sama kamu ya. Tetapi justru di kamunya ngerasa banyak jaga jarak, jaga ucapan ya, kamu seperti tidak seperti kamu apa adanya. Jadi kamu merubah diri ya untuk
membuat hubungan ini tuh nggak hancur, nggak putus, nggak jauh. Jadi kamu yang banyak mengalah, banyak perubahannya di kamu, banyak mawasnya di kamu gitu ya, supaya hubungan ini nggak pecah, nggak berantakan. Jadi kamu yang banyak berusaha, banyak berjuang di hubungan ini gitu ya. Dia sendiri bukan tipe orang yang berjuang yang effortnya tinggi ke kamu, tapi dia lebih ke orang yang selalu pinginnya diduluin, apa-apa maunya selalu dapat kebaikan duluan baru dia memberikan, seperti itu dia ya. Simpelnya itu orangnya, apa yang kamu kasih baru dia mau ngasih apa gitu ya. Jadi orang itu nggak pernah sadar diri kalau dia salah gitu loh. Ya, udah tahu kan dia posisinya udah punya pasangan, tapi dia tuh ngapain cari-cari kamu dijadikan pasangan dia. Setelah itu dia mulai tidak bertanggung jawab kepada kamu gitu ya. Entah ini perempuan atau ini laki-laki kamu yang menonton ini ya. Berarti adalah kamu gitu. Yang menonton ini adalah kamu. Di sana itu adalah orang yang saat ini kamu ingin tahu sebenarnya dia tuh kenapa sih gitu loh ya, kenapa selalu bikin masalah sama kamu gitu ya. Sebetulnya memang dia ada masalah di dalam kesehariannya gitu, entah dia punya masalah keuangan, kerjaannya dia yang memiliki banyak masalah ya. Aku lihat juga itu finansial, nggak besar kemungkinan dia punya hutang gitu ya. Jadi dia tuh kayak bersungguh-sungguh fokus terhadap pekerjaannya dia, terhadap kesibukannya dia untuk menyelesaikan masalah keuangannya dia. Jadi dia itu dekat sama kamu, kamu tidak bisa membantu dia dalam hal finansial, dalam hal kebutuhannya dia memenuhi atau menutupi hutang. Misalkan ini ya, jadi dia renggang, jarang komunikasi karena dia ngerasa kamu nggak bisa ngebantu dia gitu. Dia ngerasa kamu nggak bisa effort dia dalam hal tersebut, padahal dia sungguh-sungguh yakin serius memiliki hubungan ini ke kamu untuk masa depan kamu tuh beneran serius. Tapi di sini masalah uang, masalah hidupnya dia penuh dengan hutang gitu ya, penuh dengan masalah. Kamu nggak bisa bantu dia di sini gitu loh ya. Kamu kan di sini hanya sebatas pasangannya, tapi dia pinginnya kamu juga bisa bantu dia. Tapi yang dipikirin dia itu mungkin nih, gini nih, yang dipikirin dia tuh kayak gini ya. Saya menganggap kamu bisa membantu saya dalam segala hal, banyak kebaikan di dalam kamu. Ternyata seiring waktu berjalan saya memiliki atau mendapatkan keterpurukan di dalam kehidupan dia, kamu nggak bisa bantu dia. Justru kamu selalu menyalahkan kondisi dia, padahal dia di sini pingin dapat bantuan dari kamu. Itu yang membuat dia akhirnya seperti kayak jaga jarak sama kamu, nggak apa gunanya gitu loh. Maunya cinta-cintaan, terus maunya ketemuan, terus maunya begitu gitu ya, yang berhubungan dengan adanya seks ya. Ini di kamu udah mulai bucinnya parah gitu, nggak bisa kamu tuh dibuat tidak maksudnya dibuat kayak gini loh, nggak dikasih kabar, nggak dikasih perhatian gitu. Kamu arahnya ke sini, ke nafsu gitu ya. Jadi dianya sebenarnya lagi ada butuh uang, lagi banyak masalah di dalam kehidupannya dia gitu. Kamu nggak ngerti ini, kalau kamu mau jalan hidup kamu dengan dia bisa begitu bagus, baik, bisa terjalin komunikasi lagi, itu kamu bantu masalah ini, pekerjaan dia support. Dia tuh pekerjaannya jelek, banyak masalah, uangnya banyak masalah, kamu support dia terus, maka kamu akan dapat perhatian ini gitu loh. Jadi dia di sini banyak masalah uang, finansial, membuat gairah dia turun. Nggak bisa dia kenceng ke kamu karena terfokus, dan di sini kamu nggak bisa memberikan pertolongan ke dia sehingga dia ruwet ya, pikiran dia panas, nggak ada masalah, nggak ada penyelesaian. Ternyata sama aja, punya orang 1, 2, 3 nggak ada masalah buat kesuksesan. Ternyata memang dia harus fokus. Jadi dia mulai menjaga perasaannya. Dia sebenarnya bukan tidak cinta ya, di sini udah ada, dalam hubungan ini dia ada keseriusan dengan kamu, tetapi dia mengalami keuangan yang cukup drastis penurunannya, sehingga dia dengan pasangannya dia ini sering ribut gitu, sehingga dia jauh sama kamu saat ini.
karena dia ngerasa kamu nggak bisa effort, nggak bisa membantu keadaan dia. Jadi buat apa dia deket sama kamu? Kalau kamu mungkin di sini ngerasa pengen selalu diperhatiin, karena cinta kamu gede, nafsu kamu gede, pengennya kamu diperhatiin, dikasih support, dikasih terus tiap hari ya, sehingga itu yang membuat kamu ya ngerasa dia bener-bener butuh dan cinta kamu. Tapi dia nggak gitu, gitu teman-teman. Bisa dipahami ya maksud aku ya. Oke. Oh, tidak. Ini di luar biasa sih, bener-bener ya aku bilang tadi ya, dia emang berhutang. Hidupnya penuh dengan masalah keuangan ya, hutang. Waduh, bener-bener deh. Oke, yang ini ya, sekarang yang di tebaran ketiga. Kenapa energi dia ya? Dia lagi deket sama orang baru ya. Orang baru ini punya kedekatan dengan keluarganya ya, dengan anaknya, istrinya, bapaknya, mertuanya, pokoknya deket sama keluarganya. Itu yang membuat dia jadi susah gerak ke kamu juga. Di sini dia punya kedekatan secara materi. Jadi dia punya mungkin orang kedua yang baru ini ya, dia bisa membantu dalam hal keuangan. Dalam hal keuangannya dia ya. Gitu, masalah dia di pekerjaan, di keuangannya dia bantu nih orang kedua nih, nggak tahu siapa ya, tapi dia dekat dengan orang tersebut. Akhir-akhir ini ya, 2 bulan ini mungkin dia dekat dengan orang tersebut karena dia bisa membantu dalam hal keuangannya ya. Oke. Di sini aku lihat juga bahwa orang tersebut memang bukan belum tentu ada perasaan sayang ya, tetapi inilah yang menyebabkan orang yang kamu pikirkan saat ini jauh dan ada jarak dengan kamu, tidak pernah lagi ketemu bahkan komunikasi ya. Dia di sini ada masalah keuangan besar ya, karena pekerjaan yang membuat dia harus berjanji untuk bisa menyelesaikan atau bisa fokus dia untuk segera menyelesaikan masalah tersebut ya. Dan orang yang baru ini kayak punya rasa marah, ada marah gitu, ada kesal dengan orang yang sedang kamu pikirkan ya. Gitu. Dalam hubungan ini mereka di sini ada masalah. Dalam hubungan ini mereka ada masalah keuangan ya, di dalam pekerjaannya, yang menyebabkan saat ini dia betul-betul tidak bisa jalan dengan kamu, bahkan komunikasi. Dia di sini ruwet ya. Pertama, dia mungkin ngerasa kamu tidak bisa bantu. Yang kedua, kamu sejauh ini juga tidak bisa memberikan segala sesuatu yang membuat dia mungkin agak keluar dari kesusahan gitu ya. Yang menyebabkan dalam hubungan ini dia jaga jarak sama kamu karena mungkin dia takut juga ya, kalau udah kadung malu gitu, takut dia ngerasa malu banget sama kamu. Akhirnya dia memang memutuskan untuk kayak berpisah gitu secara tanpa omongan ya, gitu. Dia di sini bener-bener lagi ada masalah dengan orang baru ya tentang uang. Tapi di sini ada perasaan gelisah, was-was, takut ya di dalam masalah yang sedang dia alami. Takut ini ada hubungannya mungkin dengan hukum ya, dengan hukum atau kepolisian gitu ya. Oke. Teman-teman, mungkin nggak ada yang terlibat di dalam cerita ini ya, karena nggak resonate. Tapi mungkin juga ada yang beberapa ya. Dia sebetulnya dia takut banget kehilangan kamu. Ya, dia ruwet. Jadi campur aduk perasaan dia di sini. Dia takut kehilangan kamu, dia campur aduk perasaannya, dia pingin tetap dekat sama kamu, pingin tetap jalan sama kamu. Dia selalu berdoa ada suatu keberuntungan, ada satu malaikat yang datang untuk bisa membereskan masalah dia ini. Jadi dia pengen juga cepat terhubung sama kamu, tapi di sini juga ngarepin bantuan juga dari kamu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya guys ya. Ini kayaknya kamu sama dia kayak berakhir gitu ya hubungannya, tapi tanpa omongan gitu ya. Tapi di sini dari perasaan yang aku tarik di kamu, justru kamu di sini ruwet ya, pingin tahu banyak hal tentang dia, meskipun apapun masalah dia kamu pingin tahu dan kamu mungkin bisa bantu ya. Cuman dia di sini ada yang nggak maksudnya nggak ngomong ya, dia diem.
gitu. Kamu sih sebenarnya masih ada ya, cuman di kamu juga mungkin malu ya, malu gitu, di kamu juga malu kalau misalkan kamu sampai nggak bisa bantu dia, karena dia awalnya nganggap kamu itu kan banyak uang, materinya banyak gitu. Oke, bagaimana kelanjutnya dengan kamu? Tapi aku lihat di sini kamu sama dia kayak terputus ya, kayak bener-bener ditinggalin, tapi tanpa omongan. Kalau di fase dia udah selesai dengan urusannya, dia kembali, jangan diterima sih mendingan mah. Karena kalau kayak gitu orangnya bener-bener mentalnya jelek banget. Iyalah, masa sampai begitu ya, sampai harus mengorbankan. Tapi lah buat apa ya, namanya juga jadi orang ketiga di dalam hubungan. Lebih baik ditinggalin aja gitu, karena nggak akan ada bagusnya ke masa depan. Yang ada kamu akan banyak sakit hati dan kamu nggak mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan secara finansial, secara fisiknya. Kamu akan banyak mendapatkan kepedihan, kesedihan, kesengsaraan kalau kamu benar-benar nggak bisa ngambil jalan tengahnya gitu loh ya. Keputusannya harus sekarang gitu loh. Kalau kamu memang ingin tahu sebenarnya bagaimana dia, temuin dia. Kalau dia nggak mau nemuin, berarti memang ada apa-apa sama dia tuh, sama orang barunya itu. Mungkin udah apa ya namanya, udah bener-bener prosesnya emang udah jauh gitu ya, entah kejahatan yang dia lakukan kah dengan orang lain, atau memang benar-benar ada masalah uang besar yang memang bakal bikin malu dia kalau sampai ketahuan. Makanya dia benar-benar ngehindar dari kamu. Tapi yang aku lihat sih memang tidak nutup kemungkinan sih ya guys ya, mereka memang ada hubungan secara keluarga gitu ya. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi mereka itu kan, dia itu kan deket ya sama keluarganya. Boleh jadi dia sering pinjemin uang, tapi juga ada masalah sesuatu yang dia ketahui lebih banyak gitu ya. Nah, dia mungkin bayarannya, atau mungkin dia bayar atau dia pakai dengan perasaan gitu ya. Kayaknya kelihatannya sih lawan jenis gitu ya. Ada perasaan suka kah mungkin dengan sama saudaranya gitu ya. Ya, yang aku lihat begitu, ya bener, nggak seperti apa yang kalian sangkakan ada orang di luar. Ya mungkin di sini ada orang dalamnya, ya orang dalamnya di dalam keluarganya dia gitu ya. Yang tambah ke sini tambah deket gitu dia sama orang tersebut gitu. Kayak rapet banget gitu sama orang ini ya, sama orang yang deket dengan keluarganya ini. Karena di sini aku nemuin ada perasaan cinta ya dia nih. Paham nggak? Ya, kalaupun ini nggak terjadi, semoga memang tidak terjadi dalam kehidupan kamu ya teman-teman semuanya. Maafin aku ya. Oke, jangan dipenuhin lagi chatnya dengan banyak kesedihan yang kamu tularkan atau berbagi dengan aku, karena aku juga secara kepalanya langsung sakit ya baca-baca semuanya, karena kejadiannya ternyata begitu mengerikan ya. Di sini yang deket sama keluarganya dia, deket banget. Orang ini tuh orang baru ya di dalam asmara kalian, tapi dia deket dengan keluarga. Dan di sini dia memberikan atau meminjamkan uang besar. Ada uang besar lah. Orang ini tuh orang, bukan orang biasa, orang yang materinya banyak gitu ya. Terus juga dia kayaknya deket di sini sama anaknya, sama keluarganya. Terus ada perasaan di sini yang menyebabkan dia banyak berubah dalam komunikasinya dengan kamu, akhirnya berjarak dengan kamu dan sering bertengkar dengan kamu, akhirnya jauh ya. Kamu yang banyak pikiran ke dia, akhirnya banyak was-was, gelisah, rasa sayang kamu terlalu besar, cemburunya juga banyak ya. Akhirnya banyak keributan yang terjadi, padahal di dia sudah mungkin secara batin dia memutuskan untuk pergi atau meninggalkan kamu. Saran aku apa sih ke depannya? Oke, kita lihat cek tarotnya ya. Kenapa sih di lintrik nggak bisa lihat ya bagaimana caranya memberikan pesan semesta gitu di lintrik? Bukan, kalau lintrik mungkin lebih spesifik ya kita lihatnya ya. Kalau secara gambar dari tarot sendiri, teman-teman yang ngelihatnya tuh kayak lebih enak aja. Kalian juga lebih tahu, oh gambarnya ini seperti ini. Jadi kalian juga kayak terfokus gitu ya. Jadi kayak oh iya ya gitu loh. Tapi kalau di sini kan kalian seperti ini ya.
kalian bingung gitu. Bisa saja di sini aku mengatakan bahwa seperti ini. Kalau dalam hubungan ini kamu lebih baik jaga jarak sama dia udah bener, kamu berpisah pun juga udah bener, nggak usah cari tahu dan nggak usah minta keterangan apapun dari dia. So kalau orang dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia nggak mungkin sampai terbengkalai yang masalah komunikasi, apalagi kamu sama dia ada jarak gitu ya, misalnya jauh. Ada beberapa orang yang mungkin berjarak, hubungan ini jauh ya, nggak dekat, nggak satu area, nggak satu kota gitu ya. Sudah pasti dong, pasti dia ada macem-macem di sana. Nggak mungkin dong sampai 2 bulan ini dia nggak ada komunikasi, bahkan bener-bener seminggu sekali aja, mungkin cuman WA aja biasa gitu, tanpa kirim foto, tanpa ada obrolan yang romantis atau sesuatu yang bersifatnya itu mungkin seks ya. Mungkin yang biasanya terhubung karena seks, tapi kali ini dia tidak benar-benar memperlihatkan memperlihatkan keinginan dia untuk seperti itu, karena memang terhalang dengan orang baru ini gitu ya. Karena orang baru ini sudah dapat hati, dapat tempat di perasaannya dia, karena ngerasa banyak membantu kehidupan dan masalah dia saat ini, sehingga dia juga seperti melonggarkan sikap dan hatinya buat kamu, kayak ngebiarin kamu gitu aja, nggak peduli aja gitu sama kamu ya. Itu menurut lintriknya lebih baik memang betul-betul kamu tinggalkan aja, karena di situ banyak keperihan hati, terkerok-kerok terus hati kamu terus aja begitu kalau kamu terus mengalah sama dia, memberi kesempatan terus sama dia. Itu kalau pesan lintrik. Tapi kalau kita lihat di tarotnya kan teman-teman bisa lihat gambarnya sendiri apa yang akan aku sampaikan nanti ya, karena dari beberapa orang juga kan banyak yang paham tentang gambar-gambar ini. Makanya aku bilang memang kita tuh enak kalau kita tahu ya gitu. Kalau kalian masih baru belajar terus ngelihat aku kan enak, oh iya ya begitu memang bener, jadi agak tahu gitu ceritanya, oh iya ya begitu. Jadi kita lihat di sini ya, sampai kartu tarotnya aja nggak bisa disapel. Segitunya nih yang keluar pertama ya. Pesannya untuk kamu nanti apa ke depannya, apa yang mesti kamu lakukan terhadap dia yang saat ini udah lost contact sama kamu mungkin selama 2 bulan. Ini yang kedua. Aku nggak buka dulu biar jadi surprise ya. Pesannya apa buat kamu ke depannya setelah kamu berkonflik dan tahu nih rasa energi dia seperti itu. Aku ngambilnya yang jatuh-jatuh aja ya. Oke, ada yang kebuka juga di sini. Udah ada 4 cawan ya. Ada pesan apa ya yang disampaikan ke kamu dari hati dan batin dia yang belum terungkap? Sebenarnya apa yang dia sembunyikan ya dari energi dia yang saat ini low komunikasi, bahkan udah hampir 2 bulan. Suara aku mengecil ya teman-teman, memang kehabisan, please jangan sampai kalian nggak nyimak gitu. Gimana mau nyimak suaranya kecil ya, ampun nyimas. Oke, yang keluar ini aku nggak aku buka karena memang kelempar. Nah, oke, ini dia ya. Dah, kita bacain dulu yang kebuka ini. Yang pertama, pesannya apa sih dari batinnya dia ya? Sebenarnya yang pingin kamu tahu lagi, dan nanti di sini akan ada pesannya. Oke. Dia sendiri sama dengan kamu ya. Dia mengingat banyak hal tentang kamu. Kamu juga seperti itu ya. Kamu mau ninggalin dia susah karena di sini dia betul-betul sangat berharga buat kamu ya. Betapa dia apa ya namanya ya? Kamu tuh bahagia gitu loh sama orang ini gitu ya, seneng sama orang ini meskipun dia banyak kekurangan, dan kamu di sini banyak memberikan ya, banyak memberikan semua apapun ya ke dia, bahkan dia mungkin lebih jarang memberikan sesuatu kepada kamu gitu. Kamu lebih banyak effort sama dia di sini ya. Sedangkan dia tidak, dia juga sama, ingat kok pemberian apa yang pernah kamu beri sama dia. Begitupun kamu ya, kamu lebih banyaknya mencari perhatian dari dia, mendapatkan perhatian, sedang dia mungkin lebih dari itu. Bukan hanya perhatian, tapi sesuatu hal yang diberikan dalam bentuk benda atau sesuatu fisik ya, yang menyebabkan dia mungkin teringat dengan hal kamu juga teringat ke dianya karena perhatiannya, karena kasih sayangnya dia. Tapi kalau dia ke kamu, dia lebih dari kasih sayang iya, juga dari fisik gitu ya. Fisik itu bukan tubuh juga, tapi ada hal lain. Misal kamu memberikan apa selama ini, kamu sudah banyak ngeluarin
buat dia itu apa gitu. Dia juga ingat ini, ingat dia nggak pernah dia kayak buat tidak ingat. Justru dia tahu gini, kamu ngasih tahu gini dari mana ya gitu. Gimana ya maksudnya ya? Maaf nih, aku ngomong aja ya terus terang seperti ini. Misalkan satu pertemuan, orang itu orang yang dalam uang, dalam materi kurang, dalam materi itu nggak bagus gitu ya, kamu lebih tinggi materinya. Nah, saat ini pingin ketemuan, saat itu pingin ada pertemuan, pingin ada satu, kan karena kalian tuh nggak dekat ya. Tadi di situ ada kartu di lintriknya, kartu berjarak juga ya, antar mungkin terpisah dari pulau atau waktunya jauh gitu ya, nggak bisa ditempuh dalam waktu 1 jam gitu ya. Nah, dia itu kamu itu banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Kamu lebih banyak mengeluarkan biaya, lebih banyak effortnya ke dia. Nah, itu yang nggak dia lupa dari kamu. Itu satu ya. Yang kedua, perhatian tulus kamu. Itu 2. Yang ketiga, ucapan kamu. 3 ya. Yang keempatnya lagi mungkin juga fisik kamu yang bagus, yang ramah gitu, lembut, perhatiannya kuat. Keibuan juga mungkin ada apa ya, sikap feminisme itu yang dikangenin semua orang pada layaknya orang-orang yang berpasangan gitu ya. Begitu sangat perhatian, kepeduliannya tinggi gitu. Tapi dia itu pengennya dikasih terus gitu. Susah buat balikin apa yang pernah kamu kasih ke dia, perhatian yang pernah kamu buat, dia nggak seperti itu ke kamu. Gitu satu ya, ini di gambar atau di kartu kita yang pertama. Untuk di kartu yang keduanya, ada the judgment ya. Artinya dia sedang ada di fase kesadaran dia tingkat tinggi secara spiritual dalam hatinya. Karena saat ini teman-teman yang terhubung ya sedang tidak berpasangan dengan orang single, tapi orang ini sudah memiliki keluarga. Jadi dia ada di fase di mana dia sedang diingatkan dengan hal-hal yang buruk yang dia lakukan kepada keluarganya. Dia khawatirkan hal tersebut, dia pun banyak berpikir ke depannya agar dia memperbaiki hal-hal yang terjadi atau yang pernah dia perbuat kepada keluarganya, dan saat ini dia mulai menyetir dirinya untuk tidak keluar bablas gitu ya. Walaupun sebenarnya dengan kamu memiliki hubungan itu serius gitu, tetapi dia merasa ada satu perasaan rasa bersalah dia terhadap kamu, juga terhadap pasangan atau keluarganya gitu. Kalau ke kamu dia ngerasa dia nggak bisa memberikan banyak hal ke kamu, dia tidak bisa memenuhi banyak hal ke kamu karena dia saat ini sangat betul-betul memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada anaknya. Saat itu dia mulai terpikirkan hal itu dan memutuskan untuk merubah sedikit demi sedikit perilakuan dia kepada keluarganya, yang menyebabkan dia akhirnya secara tidak langsung, secara spiritual atau mungkin semesta menutup sedikit jalannya, perasaannya, cinta dia ke kamu saat ini lebih banyak dan besar untuk keluarganya, untuk orang-orang terdekatnya dia. Dia mulai merubah fase di mana dia sadar spiritualnya, sadar secara dirinya kepada keluarganya dia yang dekat. Oke. Ada Ace of Swords ya, artinya pemikiran dia sudah mulai berubah terhadap hubungan kalian. Pemikiran dia sudah banyak berubah terhadap apa yang dia jalani saat ini dengan kamu gitu. Dia banyak berpikir, banyak pertimbangan, banyak yang keluar dari pikiran dia, banyak yang keluar dari hatinya dia. Ternyata apa yang dilakukan selama ini salah gitu. Dia mulai tajam pikirannya tentang hal-hal yang dia lakukan terhadap keluarganya tidak sebenarnya, tidak seharusnya dia lakukan. Ya. The Empress ini bisa jadi menggambarkan tentang si pasangannya. Betapa pasangannya itu adalah orang yang sudah cukup dan mapan, sudah banyak yang dia miliki, kecantikannya, ketampanannya, fasilitas yang dia berikan untuk di orang yang sedang kamu pikirkan juga lebih,
padahal dia sering menyakiti, tapi dia memberikan terbaik, selalu diam gitu ya dengan hal yang dilakukan salah oleh orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, dan dia ngerasa bahwa pasangannya itu sudah memiliki segalanya, kecantikan, sifatnya baik, ramah gitu ya. Mungkin dia galak karena wajar, dia adalah pasangan, jadi dia wajar bersikap seperti itu untuk komplain terhadap orang yang sedang kamu pikirkan ya. Jadi dia sudah memiliki segalanya gitu, sehingga dia mengakhiri harus mengakhiri gitu ya. Ini perasaan dia ya di sini ya. Jadi nggak bisa dia meneruskan ini karena ada perasaan di mana fase saat ini dia sadar gitu. Dia mulai takut dengan pasangannya, takut dengan sifat cueknya, takut dengan perilakunya yang baik, takut akan menjadi karma buat dia. Sehingga ya, seiring waktu berjalan, dia di sini seperti hampa hidupnya, kosong. Dia mungkin sudah berpikir benar gitu ya, dia udah sadar, tetapi si pasangannya ini belum memberikan perhatian, belum memberikan imbal balik sama dia, sehingga dia sekarang ini kayak juga putus asa ya, kembali berhubungan baik dengan pasangannya, tetapi pasangannya masih belum bisa memberikan apa seperti yang dia rasakan gitu ya. Sehingga sepertinya dia itu males juga ke kamu gitu. Dari hal yang udah kita buka ini, ke kamu juga begitu. Low, hatinya udah kayak mati rasa gitu. Karena dia sebenarnya yang dia kejar bukan kamu, tetapi si pasangan sahnya yang sedang dia kejar gitu ya saat ini. Kita buka lagi guys. Kalau semakin kecil suaranya atau mati HP-nya, kameranya, karena habis baterai di bentar lagi ya. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Perasaan cinta itu sama kamu besar, masih ada, tapi dia tidak bisa bergerak maju. Perasaan dan ingin ke tempatmu itu ada, tapi dia tidak bisa bergerak maju. Karena di belakang tadi dia punya pasangan gitu. Dia takut karma. Nah, itu yang dia bikin. Pemikiran dia mulai berubah itu karena di fase sedang disadarkan kepalanya, isi hatinya. Dia sedang mencari bagaimana bisa baik juga ke kamu, karena perasaan dia masih ada, cintanya masih ada. Sewaktu-waktu dia akan datang sama kamu guys, kalau dia ini udah jalan balance, jalannya baik, dia sama pasangannya kembali baik, ada perbaikan dalam ekonominya, perasaannya akan tumbuh jadi baik, nggak nutup kemungkinan dia pasti akan juga menemui kamu gitu loh. Bukan untuk merusak sebenarnya, tetapi biasanya keadaan hati yang baik, pikiran yang baik, maka dia akan punya pemikiran, akan punya sesuatu hal yang keluar dari hatinya itu tentang hal yang baik. Dia juga akan mencari kamu, mungkin dia mau minta maaf, atau dia mau mengatakan sesuatu yang membuat kamu nanti akan tenang ke depannya. Tetapi saat ini dia tidak lakukan hal itu, dia tidak berjalan, dia diam di tempat. Karena dia sedang memikirkan banyak hal, ya kamu, ya pasangannya, ya anak-anaknya, ya juga dengan uang-uang yang dia sedang pikirkan. Ada Ace of Cups, sayang banget sama kamu gitu loh. Sayang banget sama kamu, tapi dia takut untuk melangkah. Guys, udah ada the Judgment, ada the Empress, ada the Knight of Pentacles, nggak bisa gerak ke kamu. Dia takut sesuatu hal terjadi pada diri dia. Mungkin dia merasakan keseretan ekonomi atau uang dikarenakan mungkin masalah ini ya, cinta yang gelap, cinta yang main di belakang. Dia ada di fase sadar gitu loh. Secara gairahnya ini ada, kalau di kartu tarot gairahnya ada, perasaan kangennya ke kamu besar, tapi dikalahkan oleh the Judgment dan Ace of Swords yang harus berpikir untuk ke arah karma gitu loh.
ini setiap malam juga dia ngebayangin kamu, perasaan dia juga ke kamu kenceng. Kamu sama hal berarti apa yang kamu pikirkan ke dia, dia juga sama, tapi dia tidak bisa bergerak maju. Karena dia ada kartu karma dan As of Swords, artinya adalah dia berhati-hati melangkah gitu. Ada Six of Swords, dia memutuskan untuk berubah secara pribadi dia dalam batinnya. Sudah bertekad untuk merubah diri dia ke arah yang lebih baik. Dan ini juga kamu sama halnya ya. Kamu seperti ada perasaan cinta yang tak terbendung, kangen yang tidak terbendung, tapi sakit yang kamu rasakan teramat sangat sakit, menahan rindu dan segalanya akhirnya memutuskan kamu untuk pergi meninggalkan dia. Ya. Dia juga sama gitu, pingin ninggalin kamu sama dia sama-sama pingin ninggalin. Dia mungkin takut judgementnya itu, kamu mungkin juga ngerasa kelelahan dengan perasaan kamu yang tumpah-tumpah, yang udah nggak kuat sebenarnya. Jadi menjadi lautan air matanya, menjadi lautan kesedihannya, lautan untuk meninggalkan dia. Lalu di sini ada The Lovers. Ya ampun, kamu sama dia tuh memang dia sayang, kamu juga sayang banget sama dia ya. Dia juga sayang, tapi dia takut karma ya. Harusnya mungkin dia nanti ketahuan ya sama istrinya atau sama suaminya. Mungkin kalau untuk ini laki-laki ini masih mudah dijalankan, tapi kalau untuk perempuan itu susah kalau dia udah punya pasangan ya. The Lovers, dia sayang sama kamu. Di dalam doanya kamu selalu didoain gitu di dalam batinnya. Mungkin karena perasaan dia takut ya karma, jadi dia tuh selalu doain ya, minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama semua yang udah dia lakukan ke kamu. Dia nggak bisa memberikan banyak ya ke apapun yang sudah kamu kasih ke dia. Intinya dia juga akhirnya terbuka di kartu The Lovers ya. Dia memang sayang, dia sayang juga secara fisik kamu ya. Dia membutuhkan gairah dari kamu keluar semuanya ya. Ya cinta kamu, dunianya kamunya juga ya. Jadi secara dunia yaitu seksnya dia suka, dia nyaman. Secara dunianya mungkin perhatian kamunya, kelakuan kamunya, effort kamunya ke dia ya. Sehingga di sini dia sering meminta ampun, sering berdoa ya kepada Tuhan. Mungkin juga kesalahan ya saat dia menjalin atau memiliki rasa kepada kamu itu adalah bentuk kesalahan dia, sehingga dia tidak memikirkan hari ini. Ya, dia memikirkannya apapun yang akan terjadi esok hari aku akan tetap bersama kamu, tetapi saat Tuhan menggoyangkan hatinya dan pikirannya, jangan salah ya, karena kalau batin dan pikiran digoyangkan oleh semestanya langsung pasti akan goyang semuanya. Akan akan hancur, akan ada fase kesadaran dia itu langsung dari Tuhannya yang memberi gitu loh. Ya. Jadi saat ini dia cuma bisa berdoa dengan cinta tulusnya. Mungkin awalnya dia hanya nafsu, hanya seks, hanya fisik belaka, lalu dia mulai takut. Ya, aku gemeteran nih liatin gitu teman-teman tangan aku. Emang begini ada kartu karma ya. Oke, semua terkoneksi ya. Walaupun teman-teman yang udah WA aku ya, makanya aku sering sakit kepala mungkin karena nggak banyak sekali yang menceritakan kesedihan-kesedihan di dalam kehidupannya ya. Wow gitu ya. Jadi dia memang mendoakan kamu, pada akhirnya timbullah rasa sayang yang tulus ikhlas dari dia. Dia mendoakan teman-teman supaya bahagia, mendapatkan pasangan yang bahagia, yang bisa membahagiakan gitu ya. Dibukakan jalan mungkin keberhasilan dalam hidup, keberuntungan dalam hidup, dibukakan segala-gala yang menjadi kesusahannya. Itulah yang dia doakan untuk kamu ya. Begitu mungkin juga kamu mengikhlaskan di sini, mau Six of Swords, mau ninggalin dia, mengikhlaskan dengan cara karena kamu mungkin sudah rasa sayang kamu besar, kamu nggak mungkin membenci dia gitu ya. Mengikhlaskan kebahagiaan dengan keluarganya, dengan mungkin kamu udah punya feeling kalau dia tambah kuat dengan keluarganya, dengan pasangannya ya. Di sini juga dia seperti itu, The Lovers. Akhirnya dia mulai meyakinkan dirinya kepada perasaannya ya, kepada Tuhan ya. Dia berikan semua doa-doa yang terbaik ya. Semoga Tuhan itu bisa memberikan kedamaian, keberhasilan, kesuksesan buat kamu yang sudah ditinggalkan oleh dia tanpa bicara ya. Mungkin seperti itu.
Intinya dia ingin ninggalin kamu tapi tanpa bicara. Ada Ten of Cups ya, artinya memang dia sedang berbahagia dengan keluarganya dan ini adalah tujuan dia ya. Di awal dia mungkin kena masalah mental ya, secara spiritualnya belum kebuka, akhirnya dia menjalin hubungan dengan kamu dan salah langkah, dan akhirnya dia mulai terbebaskan dari adanya the judgment keluar. The judgment itu keluar menyadarkan dia tentang spiritualnya dia, mungkin tentang keibadahnya juga, tentang perhatian dia kepada keluarga, tanggung jawab kepada keluarga, sehingga dia di sini mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan dia terhadap pasangannya. Yang ingin dia capai adalah kebahagiaan keluarga kecilnya yang saat ini yang sedang dia miliki. Seperti itu guys, kawan-kawan, dan kamu juga ingin bahagia masa depannya, ingin memiliki keluarga yang harmonis, ingin memiliki kebahagiaan yang lebih dari hari ini. Makanya kamu ingin berusaha untuk melepas dia tapi tidak bisa karena rasa sayang kamu ke dia cukup besar. Dan di sini adalah yang paling besar, yang paling takut adalah di kamunya ya, nggak bisa lepas dari dia karena kamu betul-betul ikhlas, tulus mencintai dia, tetapi kamu belum mendapatkan kesadaran dari semesta, sehingga kamu selalu mencari-cari tahu terus tentang dia. Oh my god, hari ini pembacanya itu kartunya kartu apa ya, takdir semua, kartu takdir, kartu takdir, kartu takdir, kartu takdir, kartu takdir. Oke, dia betul-betul ya teman-teman, sebenarnya memang dia sayang sama kamu meskipun dia punya pasangan, sayang banget sebetulnya, tapi dia takut dengan takdirnya dia karena dia telah menyakiti si pasangannya. Ya ampun, aku sedih banget ya. Kerasa banget sama aku kalau dia tuh sayang sama kamu, tapi dia sedang melalui peristiwa di mana dia sedang ada penurunan rezeki dia susah, rezeki dia seret gitu ya. Jadi dia ngerasa apa ya, ngerasa ini adalah kesalahan dia dengan di belakang main hubungan dengan orang lain gitu ya, makanya dia sadar kepada pasangannya untuk kembali gitu loh. Dia takut ini adalah tanda-tanda karma, makanya dia mulai merubah sikap dan mulai merubah diri dia dan perilaku dia kepada kamu, banyak berubah tanpa bicara lagi ya, berkomunikasi. Tapi sebenarnya memang dia sayang. The Star, kalian tuh pernah dipertemukan di masa lalu, saat ini mungkin dia diketemukan lagi karena ada hal yang belum selesai, karena ada hal yang belum tuntas. Dulu dia belum tuntas, saat ini ditinggalkan ya, dengan cara yang sama gitu ya. Ada The Star, jadi ada kisah masa lalu yang sempat terhubung antara kamu sama dia. Jadi di fase ini dia seharusnya memang dia ada perbaikan ke kamu gitu ya. Ada apa, sikap yang bagus ke kamu, dengan cara baik-baik harusnya berpisah dengan kamu. Kalian tuh dipertemukan memang telah ditakdirkan berjumpa gitu ya, telah ditakdirkan oleh Tuhan berjumpa dengan dia, tapi dia caranya meninggalkan kamu salah gitu. Harusnya dia bicara, jangan sampai begini. Jadi kamu sama dia betul-betul kayak dia itu PHP ya, digantung gitu. Harusnya dia datang ke kamu mengatakan kalau dia ada di puncak kesadaran dia kasihan gitu ya dengan segala apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Dia harusnya minta maaf gitu ya. Jadi dia akan bebas dari karmanya dia kepada kamu dan juga pada pasangannya gitu loh. Harusnya dia membebaskan diri kamu, kalau enggak nanti kamu akan mendapatkan kesedihan terus karena masalahnya dia apa ya, kayak ngegantung gitu ya. Akhirnya nggak ada pembicaraan selama berbulan-bulan, nggak ada komunikasi yang jelas, tapi nggak mau ngelepas karena iya dia sayang sama kamu. The Lovers, dia takut karena di sini dalam ikatan di dalam jiwanya dia seperti dia tidak bisa lepas apa ya gitu loh. Kok dia nggak bisa lepasin kamu juga nggak bisa lepasin dia gitu. Nah ternyata kuncinya adalah di dia harusnya ngomong sama kamu gitu ya. Dia minta maaf untuk kembali ke pasangan sahnya. Tolong ikhlaskan dengan semua apa yang sudah dilakukan dan sudah terjadi gitu loh. Ya enggak sih, dengan cara itulah akan menemukan kebahagiaan, tapi tidak dia lakukan teman-teman. Ini takdir, kalian berjumpa sama dia itu ada sesuatu hal di masa lalu yang belum selesai. Sebenarnya dia sayang karena ada kartu The Judgment, artinya adalah Tuhan sedang mengorek, sedang menyenggol, sedang mencubit hati dia, sedang mencubit kehidupannya dia. Semestanya dia sedang diguncang melalui rezekinya dia.
Akhirnya dia mulai sadar kenapa seret, kenapa susah, ada hal apa yang dia lakukan. Dia disadarkan, dia bisa saja menikahi kamu ya guys ya, karena di sini ada kartu takdir kalian bersama akan bisa bahagia. Tetapi dia harus mengatakan dengan sejujurnya, atau kamu harus bertemu, harus bagaimana, harus ada plan. Kalau kamu mungkin udah punya pasangan, kamu selesaikan. Kalau dia udah punya pasangan mungkin dari pihak laki-laki, tidak mungkin karena laki-laki tahu ya, bisa punya satu atau dua, tapi kalau kamu kan perempuan, jangan sampai melakukan hal yang sama, itu tidak boleh dan dilarang, nggak mungkin gitu itu bisa diterima di dalam kehidupan nyata gitu kan. Ini yang terjadi. Kalau dia single atau duda, kamu yang mungkin berhenti dari pasanganmu yang saat ini dan bisa hidup dengan dia gitu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ada hal banyak yang terjadi dan problematika apa yang kelak akan kalian hadapi kalau kalian tidak tahu sebenarnya apa yang ada di perjalanan cinta kalian tuh, apa tujuannya gitu. Kalau kamu yang udah punya pasangan di pihak perempuan, apa tujuannya? Kalau untuk laki-laki sendiri mungkin kan bukan dibenarkan dalam agama atau apapun, tapi memang seperti itu ya, selalu ada apa ya namanya ya, memang tidak layak gitu untuk perempuan memiliki dua, tapi kalau untuk laki-laki itu masih ada di dalam agama. Tapi walaupun begitu tidak boleh dilakukan, karena apa? Kamu yang sebagai pihak perempuannya, kalau dia diduakan atau menjadi yang kedua juga akan sakit. Kalau kamu lagi sakit bagaimana? Kalau kamu lagi butuh dia gimana? Dia nggak bisa ketemu, dia nggak bisa datang ke kamu. Pada akhirnya kamu menderita gitu loh. Banyak merasakan sengsara sendiri. Kamu nggak dapat yang kebahagiaan yang dia miliki bersama dengan keluarganya. Asalkan dia mungkin secara spiritualnya dibangkitkan, lalu dia akan sadar kembali ke kamu, tapi dengan cara yang baik. Doa aja ya, semoga itu akan menjadi kenyataan. Dan di sini ada Four of Pentacles, artinya adalah dia memang tidak bisa melepaskan kamu. Kamu juga susah untuk ngelepasin dia, tapi untuk saat ini yang sedang dia fokuskan adalah keuangannya untuk keluarganya dan juga perasaan dia terhadap pasangannya sedang dia perbaiki. Saat ini jika dia tidak terkomunikasi atau berkomunikasi denganmu, alasannya adalah orang yang kamu sayangi ini adalah telah memiliki pasangan dan saat ini dia sedang ada di fase sadar diri kepada karma atau sesuatu hal yang lebih dari itu yang membuat rezeki dia mungkin agak sedikit tersendat atau jalannya lambat. Jadi dia mulai berpikir bahwa semua itu ada kesalahan dari kesehariannya dia terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, yang mana dia mulai memperbaiki dirinya ya. Yang awalnya mungkin di kamu dia bisa mendapatkan banyak kemajuan atau ada jalan keluar atau ada bantuan dari kamu, atau kamu adalah orang yang bisa membantu dia dalam pekerjaan atau keuangannya dia, ternyata jauh, ternyata tidak sesuai ekspektasi sehingga dia mengurangi perasaannya ke kamu ya gitu. Jadi dia mulai membalikan diri, merubah pikiran, merubah spiritualnya dia, semoga dia bisa menjadi lebih baik. Jadi itu yang sedang dia rasakan saat ini gitu. Awalnya mungkin kamu bisa bantu, ternyata enggak. Nah saat ini dia pun mulai tersadar secara spiritual untuk bisa keluar dari kesusahannya dia bagaimana, dan itu kesadarannya dia sudah keluar lewat spiritualnya dia sendiri, dari pikirannya dia sendiri. Ada inisial P, F, R, W, D, V, J, T, B, A, H, I, satu lagi ya guys, aku dapat feeling untuk ngasih satu lagi huruf inisial. Oke ya, semuanya seperti itu ya untuk video hari ini. Suaraku habis. Terima kasih banyak, sehat selalu, panjang umur teman-temannya, dan bye.